Krisis seperti ini tidak pernah benar-benar netral, selalu ada yang dirugikan, dan selalu ada yang diuntungkan. Pertanyaannya, kamu berada di sisi yang mana? Karena di saat sopir truk itu kesulitan, di saat pedagang kecil itu terjepit, ada pihak lain yang melihat ini sebagai peluang, dan ini membawa kita ke sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang jarang dibicarakan, sesuatu yang sering disembunyikan. Di balik berita dan angka, permainan besar, aku sudah berada di dunia ini cukup lama untuk tahu bahwa apa yang terlihat jarang sekali merupakan keseluruhan cerita. Di permukaan, kamu melihat krisis, kamu melihat harga naik, kamu melihat ketidakpastian, tapi di bawah permukaan, ada kepentingan, ada strategi, ada keputusan-keputusan yang dibuat oleh segelintir orang, yang dampaknya dirasakan oleh miliaran orang. Sekarang pikirkan ini, apakah kamu benar-benar percaya bahwa semua ini terjadi begitu saja, tanpa arah, tanpa kepentingan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan? Dunia ini digerakkan oleh dua hal, kepentingan dan kekuatan, dan ketika keduanya bertemu, hasilnya bisa mengubah segalanya. Sebuah jalur distribusi bisa ditutup, sebuah keputusan politik bisa dibuat, sebuah konflik bisa terjadi, dan tiba-tiba aliran dunia berubah. Yang dulunya lancar menjadi terhambat, yang dulunya murah menjadi mahal, yang dulunya stabil menjadi rapuh. Dan yang paling menarik, semua itu bisa dimulai dari keputusan segelintir orang. Sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, siapa yang benar-benar mengendalikan aliran ini? Siapa yang punya kekuatan untuk menghentikan atau mengalirkannya kembali? Karena jika kamu tidak tahu jawabannya, maka kamu bukan pemain, kamu hanya penonton. Dan di dunia ini, penonton selalu jet yang terakhir tahu. Aku tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti, aku mengatakan ini karena ini adalah kenyataan. Kebanyakan orang hidup tanpa benar-benar memahami sistem yang mereka jalani. Mereka hanya mengikuti, bereaksi, bertahan. Sementara itu, ada orang-orang lain yang memahami permainan, yang melihat pola, yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Dan di saat krisis seperti ini, perbedaan itu menjadi sangat jelas. Yang satu panik, yang lain bersiap, yang satu bingung, yang lain menghitung, yang satu kehilangan, yang lain mengumpulkan. Sekarang aku ingin kamu memikirkan satu hal terakhir. Jika dunia ini benar-benar digerakkan oleh kepentingan, jika krisis ini bukan sekadar kebetulan, jika ada pola yang selalu berulang, maka apakah kamu akan terus menjadi penonton atau mulai belajar bagaimana permainan ini sebenarnya bekerja? Karena satu hal yang pasti, krisis ini belum selesai, bahkan mungkin ini baru permulaan. Dan saat bab berikutnya dimulai, hanya ada dua jenis orang, yang sudah siap, dan yang berharap semuanya akan baik-baik saja. Kamu yang mana? Aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar keras. Sebagian besar orang tidak kalah karena krisis. Mereka kalah karena keputusan mereka sendiri. Aku sudah melihat ini berulang. Lagi dan lagi, pasar turun sedikit. Mereka mulai gelisah. Harga naik cepat. Mereka mulai panik. Berita buruk muncul. Mereka langsung bereaksi, dan tanpa mereka sadari, mereka sedang membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Kesalahan yang sama, selalu sama. Mereka merasa harus melakukan sesuatu, apapun itu, cepat. Sekarang juga, seolah diam itu salah, seolah tidak bertindak adalah kegagalan. Padahal kenyataannya, seringkali, justru sebaliknya. Aku ingin kamu jujur, berapa banyak keputusan yang kamu ambil karena benar-benar kamu fahami. Dan berapa banyak yang kamu ambil karena takut tertinggal? Ketika harga melonjak, orang mulai berpikir, ini pasti akan terus naik. Mereka masuk, tanpa berpikir panjang, tanpa memahami, tanpa strategi. Ketika harga jatuh, mereka berpikir, ini akan hancur. Mereka keluar, dengan panik, tanpa analisis, tanpa pertimbangan. Dan disitulah permainan sebenarnya terjadi, bukan di pasar, tapi di kepala manusia. Krisis tidak menghancurkan semua orang. Krisis hanya memperlihatkan siapa yang tidak siap. Aku pernah melihat orang kehilangan segalanya, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terburu-buru. Mereka ingin cepat kaya, mereka ingin cepat aman, mereka ingin cepat keluar dari ketidakpastian. Padahal, tidak ada yang cepat dalam dunia ini, kecuali kerugian. Sekarang aku ingin kamu memikirkan sesuatu. Kenapa setiap kali ada krisis,
Selalu ada gelombang orang yang melakukan hal yang sama, masuk bersamaan, keluar bersamaan, panik bersamaan. Apakah itu kebetulan? Atau mereka hanya mengikuti satu sama lain, tanpa benar-benar berpikir? Ini yang jarang disadari. Kerumunan tidak pernah menciptakan keuntungan besar. Kerumunan hanya menciptakan pergerakan, dan jika kamu selalu mengikuti kerumunan, kamu tidak akan pernah berada di depan. Aku ingin kamu mengingat satu hal ini. Kesempatan terbaik jarang terasa nyaman. Ketika semua orang takut, itulah saat kamu harus mulai berpikir, bukan ikut takut. Ketika semua orang serakah, itulah saat kamu harus mulai waspada, bukan ikut terbawa. Tapi pertanyaannya, apakah kamu cukup berani untuk tidak ikut arus? Karena itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Manusia diciptakan untuk merasa aman dalam kelompok, untuk mengikuti, untuk menyesuaikan diri. Tapi di dunia investasi, itu justru jebakan. Dan inilah kesalahan paling fatal yang aku lihat selama puluhan tahun. Orang mencoba memprediksi sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diprediksi. Mereka mencoba menebak harga, menebak arah pasar, menebak masa depan, seolah mereka punya kendali. Padahal, tidak. Aku akan jujur. Aku tidak tahu kemana harga minyak akan bergerak besok. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Dan aku tidak pernah berpura-pura tahu. Pertanyaannya, kalau aku saja tidak tahu, kenapa begitu banyak orang merasa mereka tahu? Dan lebih aneh lagi, kenapa mereka berani bertaruh besar atas sesuatu yang tidak pasti? Ini bukan strategi, ini perjudian. Dan masalahnya, kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka sedang berjudi. Mereka menyebutnya investasi, padahal itu hanya tebakan yang dibungkus dengan harapan. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak banyak dibicarakan, karena tidak terdengar menarik, tidak cepat, tidak dramatis, tapi justru disitulah kunci sebenarnya. Cara berpikir. Selama bertahun-tahun, aku belajar satu hal sederhana. Kamu tidak perlu tahu segalanya untuk membuat keputusan yang baik. Kamu hanya perlu tahu apa yang tidak perlu kamu lakukan. Aku tidak mencoba menebak pasar. Aku tidak mencoba memprediksi komoditas. Aku tidak mencoba menjadi lebih pintar dari semua orang. Aku hanya fokus pada apa yang bisa aku fahami. Dan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat kuat. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kejelasan adalah keunggulan. Aku mencari sesuatu yang nyata, sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang bisa bertahan, bukan sesuatu yang bergantung pada tebakan. Sekarang pikirkan ini, jika kamu tidak bisa mengontrol harga, jika kamu tidak bisa mengontrol geopolitik, jika kamu tidak bisa mengontrol pasar, kenapa kamu bertaruh pada itu? Kenapa kamu tidak fokus pada sesuatu yang bisa kamu fahami, sesuatu yang bisa kamu nilai, sesuatu yang bisa kamu pegang? Ini bukan tentang menjadi pintar, ini tentang menjadi disiplin, karena pada akhirnya, bukan yang paling cerdas yang menang, tapi yang paling konsisten, yang tidak tergoda, yang tidak terburu-buru, yang tidak kehilangan arah. Saat semua orang mulai kehilangan kendali, sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu selama ini benar-benar berpikir, atau hanya bereaksi? Apakah kamu benar-benar punya strategi, atau hanya mengikuti apa yang terlihat benar? Saat itu, karena dunia ini tidak memberi hadiah kepada yang paling cepat, tidak juga kepada yang paling berani. Dunia ini memberi hadiah kepada mereka yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus bergerak. Dan mungkin, itulah perbedaan terbesar antara mereka yang bertahan dan mereka yang hilang. Sekarang, pilihan itu ada di tanganmu. Kamu bisa terus mengikuti arus, atau mulai memahami kemana arus itu sebenarnya menuju. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling tidak disukai banyak orang, bukan karena sulit dipahami, tapi karena terlalu sederhana. Di tengah kekacauan, di tengah ketidakpastian, di tengah dunia yang terasa seperti kehilangan arah, ada satu hal yang justru menjadi pembeda terbesar. Bukan kecepatan, bukan keberanian, bukan juga keberuntungan, tapi cara berpikir. Aku tahu, itu terdengar tidak dramatis, tidak bombastis, tidak seperti yang sering kamu dengar di luar sana. Tapi justru disitulah masalahnya. Kebanyakan orang mencari sesuatu yang terdengar hebat, padahal yang mereka butuhkan sangat sederhana. Aku ingin kamu bayangkan ini. Sebuah badai besar datang, angin kencang, hujan deras, ombak tinggi. Semua orang panik, sebagian orang mulai berlari, sebagian mencoba melawan angin, sebagian lagi hanya berharap badai cepat berlalu.
Tapi ada satu kelompok kecil yang tidak melakukan semua itu. Mereka tidak mencoba menghentikan badai. Mereka tidak mencoba menebak kapan badai selesai. Mereka memperkuat kapal mereka. Sekarang pertanyaannya, kamu ingin menjadi yang mana? Karena inilah yang sering disalahpahami. Kamu tidak perlu mengontrol dunia untuk bisa bertahan di dalamnya. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu tidak hancur saat dunia berubah. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mencoba menjadi orang yang tahu segalanya. Aku tidak mencoba menjadi yang paling cepat. Aku tidak mencoba menjadi yang paling agresif. Aku hanya mencoba untuk tidak bodoh. Dan itu jauh lebih sulit dari yang terdengar. Karena dunia ini penuh dengan godaan. Godaan untuk bertindak cepat. Godaan untuk ikut arus. Godaan untuk merasa pintar. Padahal sebenarnya hanya beruntung. Dan di saat seperti sekarang, godaan itu menjadi lebih kuat. Ketika kamu melihat orang lain menang, kamu mulai merasa tertinggal. Ketika kamu melihat peluang cepat, kamu mulai merasa harus ikut. Tapi izinkan aku bertanya, berapa banyak dari kemenangan cepat itu yang benar-benar bertahan? Berapa banyak yang terlihat hebat di awal, tapi hilang begitu saja beberapa waktu kemudian? Inilah yang tidak banyak orang sadari. Keberhasilan yang nyata. Bagaimana jika semua yang kamu yakini tentang uang, krisis, dan peluang selama ini salah? Bagaimana jika saat orang-orang panik, kehilangan, dan merasa dunia runtuh, justru ada segelintir orang yang diam, dan diam-diam menjadi lebih kaya? Ini bukan teori, ini bukan kebetulan, ini pola, dan pola ini terus berulang. Setiap krisis datang, selalu ada dua jenis manusia. Yang pertama, mereka yang bereaksi, panik, ikut arus, mengejar, lalu kehilangan. Yang kedua, mereka yang hanya mengamati, tenang, tidak terburu-buru, tidak ikut keramaian. Dan anehnya, justru mereka yang keluar sebagai pemenang. Pertanyaannya sekarang, kenapa sebagian besar orang selalu berada di sisi yang salah? Kenapa mereka terus mengulangi kesalahan yang sama, lagi dan lagi, dan yang lebih mengganggu? Apakah kamu salah satunya? Karena dalam beberapa menit ke depan, kamu akan melihat sesuatu yang jarang dibicarakan, bukan tentang bagaimana dunia terlihat, tapi bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Dan setelah kamu menyadarinya, kamu tidak akan pernah melihat krisis dengan cara yang sama lagi. Aku sudah melihat dunia berubah, lebih dari yang bisa dibayangkan kebanyakan orang, bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Dan yang menarik, bukan krisisnya yang paling berbahaya, tapi bagaimana manusia bereaksi terhadapnya. Sekarang, duduklah sebentar, tarik napas pelan, karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar cerita ekonomi. Ini tentang bagaimana dunia benar-benar bekerja di balik layar, dan bagaimana sebagian orang diam-diam menang, saat yang lain bahkan tidak sadar mereka sedang kalah. Aku ingat, ada satu pola yang selalu berulang. Dunia tampak tenang, angka-angka terlihat stabil, orang-orang sibuk dengan rutinitasnya, mereka percaya semuanya baik-baik saja. Lalu, tanpa peringatan yang jelas, sesuatu berubah, bukan dengan suara keras, bukan dengan ledakan, tapi dengan angka. Harga mulai naik, perlahan, lalu tiba-tiba melonjak. Dan anehnya, kebanyakan orang tidak langsung menyadarinya. Mereka masih minum kopi pagi, masih pergi kerja, masih scrolling ponsel mereka. Sampai suatu hari, mereka mulai bertanya, kenapa semuanya jadi lebih mahal? Dan di titik itulah, semuanya sudah terlambat. Pertanyaannya sekarang, kenapa perubahan besar di dunia ini selalu datang diam-diam? Kenapa hampir tidak ada yang benar-benar siap? Dan yang lebih penting, kenapa hanya segelintir orang yang justru terlihat tenang saat semua orang panik? Kalau kamu melihat dunia hari ini, kamu akan melihat gejala yang sama. Harga energi naik, biaya transportasi melonjak, perusahaan mulai menaikkan harga, dan tiba-tiba, uang yang kamu pegang terasa lebih kecil nilainya. Ini bukan kebetulan, ini bukan siklus biasa. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak, jauh di balik apa yang bisa kita lihat. Dan izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Dunia tidak pernah benar-benar stabil, ia hanya terlihat stabil. Sampai tidak lagi. Banyak orang berpikir bahwa krisis itu datang tiba-tiba, tapi itu salah. Krisis tidak pernah benar-benar datang tiba-tiba. Ia dibangun, perlahan, diam-diam, di balik layar, seperti retakan kecil di bendungan. Awalnya tidak terlihat berbahaya, tapi ketika air terus menekan, retakan itu membesar. Dan ketika akhirnya pecah,
semua orang baru sadar, tapi saat itu, semuanya sudah terlambat. Jadi pertanyaannya, apakah kita benar-benar hidup di dunia yang stabil, atau kita hanya hidup di dalam ilusi stabilitas? Aku sudah hidup cukup lama untuk melihat pola ini berulang. Tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, krisis demi krisis, dan setiap kali, orang-orang selalu berkata, ini berbeda, padahal sebenarnya, tidak pernah benar-benar berbeda, yang berubah hanya bentuknya, sifatnya, tetap sama, ketidakpastian, ketakutan, dan reaksi manusia yang bisa diprediksi. Sekarang, aku ingin kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan sebuah titik kecil di peta dunia, tempat yang mungkin tidak pernah kamu kunjungi, tempat yang terlihat tidak penting, lalu tiba-tiba, dari titik kecil itu, dunia mulai berubah. Aneh, bukan? Bagaimana sesuatu yang kecil bisa mengguncang seluruh planet? Tapi itulah kenyataannya, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Semuanya dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana, sebuah jalur, sebuah akses, sebuah titik yang selama ini dianggap biasa, tapi ternyata itu adalah salah satu urat nadi dunia, dan ketika urat itu tersumbat, dunia tidak langsung berhenti, tapi perlahan mulai melemah. Bayangkan kamu punya tubuh yang sehat, lalu tiba-tiba aliran darahmu terganggu. Apakah kamu langsung jatuh? Tidak, awalnya kamu hanya merasa sedikit tidak nyaman, lalu lelah, lalu lemah, sampai akhirnya tubuhmu tidak bisa berfungsi seperti biasa. Itulah yang terjadi pada dunia saat ini. Dan yang membuatnya lebih berbahaya, banyak orang tidak menyadarinya. Ketika pasokan terganggu, ketika distribusi terhambat, harga tidak punya pilihan selain naik. Dan ketika harga naik, efeknya tidak berhenti di satu tempat. Ia menyebar kemana-mana, seperti gelombang, menyentuh setiap sudut kehidupan. Bahan bakar naik, transportasi naik, biaya produksi naik, harga barang naik, dan akhirnya, kamu yang membayar semuanya. Selalu begitu, selalu. Sekarang pikirkan ini, jika satu gangguan saja bisa menyebabkan semua ini, apa yang terjadi jika gangguannya lebih besar? Apa yang terjadi jika ini bukan puncaknya, tapi baru permulaan? Dan pertanyaan yang lebih mengganggu, apakah ada pihak yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Kebanyakan orang melihat krisis sebagai bencana, dan memang benar, bagi sebagian besar orang, ini adalah masa yang sulit, tapi aku sudah belajar sesuatu selama puluhan tahun berinvestasi. Setiap krisis selalu menciptakan peluang, selalu. Masalahnya, peluang itu tidak terlihat oleh semua orang. Saat orang panik, mereka berhenti berpikir jernih. Mereka mulai bereaksi, bukan menganalisis. Mereka mengikuti kerumunan, dan disitulah kesalahan terbesar terjadi. Aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Kalau besok harga naik 2 kali lipat, apa yang akan kamu lakukan? Panik, menjual, ikut-ikutan, atau diam dan berpikir? Karena di dunia ini, bukan yang paling cepat yang menang, bukan yang paling kuat, tapi yang paling tenang. Saat semua orang kehilangan kendali, sekarang kita kembali ke titik awal. Satu titik kecil yang memicu semuanya, satu keputusan yang mengubah aliran dunia, satu gangguan yang mengguncang sistem global, dan dari sana, efek domino dimulai. Ini bukan sekadar cerita tentang minyak, bukan sekadar tentang harga. Ini tentang bagaimana satu perubahan kecil bisa menciptakan gelombang besar yang akhirnya menghantam semua orang. Dan yang paling menarik, gelombang itu tidak memilih korban. Ia menghantam semua, kaya, miskin, perusahaan besar, usaha kecil. Tidak ada yang benar-benar kebal, tapi ada yang berbeda. Selalu ada yang berbeda di tengah kekacauan. Selalu ada orang-orang yang tidak panik, yang tidak terburu-buru, yang justru terlihat santai, seolah mereka sudah tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan mungkin, itulah pertanyaan paling penting dari semuanya. Apa yang mereka lihat, yang tidak dilihat orang lain? Apa yang mereka fahami, yang diabaikan oleh kebanyakan orang? Dan, apakah kamu siap untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda? Karena setelah ini, apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara kamu melihat krisis selamanya. Aku ingin kamu berhenti sejenak dan benar-benar melihat, bukan melihat layar, bukan melihat angka, tapi melihat kehidupan di sekitarmu. Karena krisis yang sebenarnya tidak dimulai di grafik, ia dimulai di kehidupan nyata. Aku pernah mengatakan bahwa angka hanyalah bayangan,
Dan yang sering dilupakan orang adalah kenyataan di balik bayangan itu. Sekarang, bayangkan ini, seorang sopir truk bangun pagi seperti biasa. Ia tidak peduli dengan geopolitik. Ia tidak membaca laporan ekonomi. Yang ia tahu hanya satu, harga bahan bakar hari ini lebih mahal dari kemarin, dan itu saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Ia mulai menghitung, kalau biaya naik, apakah ia harus menaikkan tarif? Kalau ia menaikkan tarif, apakah pelanggannya masih mau memakai jasanya? Kalau tidak, apakah ia masih bisa bertahan? Satu kenaikan harga mengubah satu keputusan, mengubah satu kehidupan. Sekarang, pindahkan pandanganmu ke seorang pedagang kecil. Ia menjual makanan, marginnya tipis, sangat tipis. Ketika harga bahan baku naik, ia punya dua pilihan, menaikkan harga dan kehilangan pelanggan, atau tetap menjual murah dan perlahan mati. Tidak ada pilihan yang benar-benar baik, tidak ada jalan keluar yang mudah. Dan disinilah kebanyakan orang tidak sadar bahwa krisis bukan hanya tentang harga naik, tapi tentang pilihan-pilihan sulit yang dipaksakan kepada jutaan orang setiap hari. Sekarang aku ingin kamu memikirkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah perusahaan besar, stabil, terlihat kuat, tapi di dalamnya ada biaya yang terus meningkat, energi naik, distribusi naik, bahan baku naik, dan yang paling berbahaya, konsumen mulai menahan diri. Perusahaan itu mulai bertanya, apakah kami harus menaikkan harga? Kalau kami naikkan, apakah pelanggan tetap membeli? Kalau tidak naik, apakah kami bisa bertahan? Dan di titik itu, mereka terjebak, persis seperti pedagang kecil tadi. Inilah yang aku sebut efek domino. Satu jatuh, yang lain ikut goyah. Satu naik, yang lain ikut terbebani. Dan tidak ada yang benar-benar bisa menghindar. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini terasa seperti menyebar begitu cepat? Kenapa dampaknya bisa menjangkau semua orang dalam waktu singkat? Jawabannya sederhana, karena dunia kita saling terhubung lebih dari yang kita sadari. Satu gangguan di satu tempat bisa menciptakan gelombang yang terasa di tempat yang sangat jauh. Seperti batu kecil yang jatuh ke danau. Gelombangnya mungkin kecil di awal, tapi ia terus melebar tanpa henti. Dan yang membuatnya lebih berbahaya adalah kenyataan bahwa sebagian besar orang hanya melihat gelombang, bukan sumbernya. Mereka menyalahkan harga, mereka menyalahkan pemerintah, mereka menyalahkan keadaan, tapi mereka tidak pernah benar-benar melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar tidak nyaman, jarang terlihat mencolok. Ia tumbuh perlahan, diam, konsisten, dan seringkali terlihat membosankan, tapi justru itulah kekuatannya. Sekarang pikirkan ini, jika kamu berada di dunia yang tidak pasti, apakah masuk akal untuk bertaruh pada sesuatu yang tidak pasti, atau lebih masuk akal untuk berpegang pada sesuatu yang sudah terbukti bertahan? Aku selalu percaya bahwa dalam dunia yang kacau, kejelasan adalah kekuatan, dan kejelasan itu datang dari memahami apa yang kamu lakukan, bukan dari menebak, bukan dari mengikuti, bukan dari berharap, tapi dari mengerti. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar kamu fahami? Bukan apa yang kamu dengar, bukan apa yang kamu lihat di media, tapi apa yang benar-benar kamu mengerti. Karena disitulah semua keputusan besar dimulai. Dan sekarang, kita sampai pada bagian terakhir, bagian yang mungkin paling penting, tapi juga paling sering diabaikan. Kenyataan, dunia tidak akan berhenti berubah, tidak sekarang, tidak nanti, tidak pernah. Krisis akan datang lagi, dalam bentuk yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, tapi pola dasarnya akan selalu sama, ketakutan, ketidakpastian, dan reaksi manusia. Aku sudah melihatnya, berulang, lagi, dan setiap kali, hasilnya selalu sama. Sebagian orang kehilangan segalanya, sebagian lagi justru membangun sesuatu yang lebih besar. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka? Apakah mereka lebih pintar? Tidak selalu. Apakah mereka lebih beruntung? Tidak juga. Mereka hanya lebih siap. Mereka tidak menunggu krisis untuk berpikir. Mereka sudah berpikir jauh sebelum krisis datang. Mereka tidak bereaksi. Mereka merespons. Dan itu adalah perbedaan yang sangat besar. Sekarang aku ingin kamu membayangkan masa depan, bukan masa depan yang jauh, tapi yang lebih dekat dari yang kamu kira. Krisis berikutnya
datang, berita mulai ramai, harga mulai bergerak, orang-orang mulai panik, dan kamu ada di tengah semua itu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ikut panik? Apakah kamu ikut berlari? Apakah kamu ikut mengambil keputusan yang nanti kamu sesali? Atau kamu tetap diam, mengamati, berpikir, dan bertindak hanya ketika kamu benar-benar yakin? Karena pada akhirnya, dunia ini tidak memberi penghargaan kepada yang paling keras berteriak. Ia memberi penghargaan kepada mereka yang tetap tenang saat semua orang kehilangan arah. Sekarang pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Ketika krisis berikutnya datang, apakah kamu akan menjadi korban atau menjadi orang yang siap? Karena satu hal yang pasti, kesempatan selalu bersembunyi di balik ketidakpastian, dan hanya mereka yang cukup tenang yang bisa melihatnya. Jadi sekarang, pilihan itu bukan lagi tentang dunia, tapi tentang kamu. Kamu mau tetap seperti sekarang, atau mulai melihat segalanya dengan cara yang berbeda? Karena begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama. Dengarkan ini baik-baik, karena mungkin ini bukan sekadar pesan, ini bisa jadi titik balik. Selama ini, kita diajarkan untuk mengejar lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak, lebih kaya, lebih sukses, lebih terlihat, seolah hidup ini adalah perlombaan, dan yang paling cepat pasti menang. Tapi kenyataannya, banyak yang berlari tanpa tahu mereka sedang menuju kemana. Mereka mengejar angka, tapi kehilangan arah. Mereka mengejar peluang, tapi mengorbankan akal sehat. Mereka mengejar keuntungan, tapi tidak pernah benar-benar mengerti permainan yang mereka mainkan. Dan yang paling menyakitkan, mereka baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, berapa banyak keputusan yang kamu ambil karena benar-benar kamu fahami, dan berapa banyak yang kamu ambil karena takut tertinggal, takut tidak ikut, takut tidak kebagian, takut terlihat ketinggalan. Ketakutan, itulah yang paling sering menyamar sebagai peluang. Ia datang dengan suara yang meyakinkan, dengan janji yang menggoda, dengan ilusi bahwa ini kesempatan langka. Padahal seringkali, itu hanya jebakan. Kita hidup di dunia yang bising. Semua orang bicara, semua orang memberi saran, semua orang seolah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kenyataannya, kebanyakan hanya menebak, dan yang lebih berbahaya, kita mempercayai mereka, tanpa bertanya, tanpa memahami, tanpa berpikir. Inilah kenyataan yang jarang diakui. Kita tidak kalah karena dunia terlalu sulit. Kita kalah karena kita tidak pernah benar-benar berhenti untuk berpikir. Kita bereaksi terlalu cepat. Kita percaya terlalu mudah. Kita bergerak tanpa arah yang jelas. Dan disitulah semuanya mulai runtuh. Dunia ini tidak pernah menjanjikan kepastian. Tidak pernah. Ia hanya menawarkan pilihan. Dan setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Tapi masalahnya, kita sering memilih tanpa benar-benar siap menerima konsekuensinya. Kita ingin untung, tapi tidak siap rugi. Kita ingin berhasil, tapi tidak siap gagal. Kita ingin cepat, tapi tidak siap belajar. Dan disitulah ironi terbesar terjadi. Karena hidup tidak bekerja seperti itu. Ia tidak memberi hadiah kepada mereka yang hanya berharap. Ia memberi hasil kepada mereka yang siap menghadapi kenyataan. Sekarang aku ingin kamu jujur, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri. Apakah selama ini kamu benar-benar mengendalikan hidupmu? Atau kamu hanya mengikuti arus, tanpa pernah bertanya kemana arus itu membawa? Karena kalau kamu tidak menentukan arah, dunia akan menentukannya untukmu. Dan seringkali, itu bukan arah yang kamu inginkan. Kita sering berpikir bahwa masalah terbesar kita adalah kurangnya peluang. Padahal kenyataannya, masalah terbesar kita adalah kita tidak siap ketika peluang itu datang. Kita tidak punya dasar, tidak punya pemahaman, tidak punya kendali atas diri sendiri. Dan ketika kesempatan itu muncul, kita malah menyia-nyiakannya. Atau lebih buruk, kita salah mengambilnya. Ini bukan tentang siapa yang paling pintar, bukan tentang siapa yang paling kaya. Ini tentang siapa yang paling sadar. Sadar bahwa tidak semua yang terlihat menguntungkan benar-benar baik. Sadar bahwa tidak semua yang ramai layak diikuti. Sadar bahwa tidak semua yang cepat membawa ke tempat yang benar. Kesadaran, itulah yang membedakan. Dan kesadaran itu tidak datang dari keramaian. Ia datang dari keheningan, dari keberanian untuk berhenti, untuk berpikir, untuk mempertanyakan. Sekarang aku ingin kamu bayangkan satu hal.
Jika semua orang berlari ke satu arah, apakah itu berarti arah itu benar? Atau, itu justru tanda bahwa kamu harus berhenti dan melihat lebih dalam, karena sejarah sudah membuktikan kerumunan tidak selalu benar. Seringkali, kerumunan justru yang paling terlambat menyadari kesalahan, dan saat mereka sadar, kerugian sudah terjadi. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang dunia, tapi tentang kamu. Apakah kamu akan terus hidup seperti ini, mengikuti, bereaksi, terbawa, atau kamu mulai mengambil kendali, mulai berpikir lebih dalam, mulai memahami lebih jauh, mulai bergerak dengan kesadaran, karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu selain dirimu sendiri, bukan berita, bukan tren, bukan opini orang lain, hanya kamu dan keputusan-keputusan yang kamu buat. Dan satu hal yang harus kamu ingat, keputusan kecil yang kamu anggap sepele hari ini bisa menentukan arah hidupmu di masa depan. Jadi jangan anggap remeh, jangan terburu-buru, jangan asal ikut, karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang tahu kemana dia pergi. Dan mungkin inilah saatnya kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya, apakah aku benar-benar sudah hidup dengan sadar? Karena jika jawabannya belum, maka belum terlambat untuk mulai. Tapi ingat, kesempatan itu tidak datang selamanya, dan ketika ia datang lagi, kamu harus siap, bukan hanya untuk melihatnya, tapi untuk memahaminya, dan mengambilnya dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padamu, tapi oleh bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya.